Timnas U20 Indonesia berhasil menang dengan skor 3-2 saat bertanding melawan Antalyaspor U20 dalam laga uji coba di Limak Arcadia Football Center Turki Selasa 8 November 2022. Gol Antalyaspor pada menit ke-12. Pada awal babak kedua, Timnas U20 Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Marcelino Ferdinand sukses melaksanakan tugasnya. Skor berubah menjadi 1-1 pada menit ke-46. Antalyaspor mencetak gol kedua pada menit ke-54. Berhasil mencuri bola dari bek Antalyaspor, dengan sikap Marcelino mengarahkan bola ke arah gawang yang gagal dijangkau oleh kiper. Menit ke-70 skor masih imbang 2-2 untuk kedua tim. Timnas U20 Indonesia akhirnya memimpin pada menit ke-88. Dengan tenang Kuatih tinggal mengarahkan bola karena gawang sudah kosong. Pertandingan akhirnya ditutup dengan skor 3-2 untuk kemenangan Timnas U20 Indonesia. Pelatih Sinteyong memberikan tanggapan atas kemenangan Timnas U20 Indonesia atas tim U20 Antalyaspor pada laga uji coba di Turki. Setelah pertandingan, Sinteyong memberikan tanggapannya atas permainan timnya. Ia mengapresiasi pemainnya yang bermain maksimal hingga bisa membalikkan keadaan. Untuk babak pertama, pemain yang dimainkan adalah pemain yang tidak pernah dapat kesempatan, kata Sinteyong. Dan babak kedua itu baru pemain yang biasa dimainkan. Memang walaupun babak kedua begitu mulai skornya 1-0 lagi kalah, tetapi sampai terakhir maksimal, akhirnya bisa membalikkan skor 3-2. Jadi saya ingin memuji para pemain sudah bekerja keras semuanya, ujarnya. Proses naturalisasi Shain Patinama untuk bisa membela Timnas Indonesia mendapatkan lampu hijau dari DPR RI. Kepastian tersebut usai Komisi 10 DPR RI secara bulat menerima permintaan naturalisasi dari Shain Patinama dalam rapat kerja dengan Kemenpora pada Selasa 8 November 2022. Shain Patinama pun mengaku sangat senang seusai proses naturalisasinya mendapatkan lampu hijau dari DPR RI. Dirinya pun mengaku punya sejumlah mimpi yang akan ia wujudkan selama bisa tampil bersama Timnas Indonesia. Shain mengaku ingin berkontribusi besar untuk Timnas Indonesia jadi tim yang lebih kuat. Ia pun menargetkan bahwa dirinya bisa bawa Timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia. Target terdekat ia ingin membela Timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong menyebut anak asuhnya takut dengan postur pemain Eropa meski berhasil mengalahkan skuad U18 Antalyaspor 3-2 pada laga uji coba di Turki Selasa 8 November 2022. Postur pemain Eropa lebih baik, jadi pemain sudah takut sebelum bertanding, ujar Sinteyong dalam keterangan PSSI di Jakarta hari Selasa. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, rasa takut tersebut membuat pemain-pemainnya kesulitan saat beradu badan di lapangan. Hal itu pun menjadi evaluasi bagi Sinteyong. Ia ingin pemainnya mempunyai visi kokoh agar tak mudah tumbang saat berlaga. Kami harus memperbaikinya, tetapi tidak bisa instan, harus step by step, kata Sinteyong. Timnas Indonesia U20 diagendakan melawan sejumlah tim selama pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menuturkan pihaknya mencari tim bagus sebagai lawan Timnas U20. Timnas U20 masih di Turki. Kami menunggu perkembangan surat-surat untuk berangkat ke Spanyol, terang Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta Selasa 8 November 2022. Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya itu menyebut tim asuhan Sinteyong akan terus dijajal kekuatannya oleh tim-tim kuat di Turki. Ada lawan-lawannya, jadi keinginan bertemu dengan tim atau klub yang cukup tinggi kastanya, baik di Turki maupun Spanyol, ucap Iwan Bule. Masih dalam penjajakan untuk lawan, pokoknya tim yang dipilih bagus, pungkasnya. Sinteyong buka suara terkait sosok ideal yang bisa menjadi kapten Timnas Indonesia U20. Hal itu diungkapkan usai memarahi Barnabas Sobor. Sebelumnya, momen Sinteyong memarahi Barnabas Sobor di laga melawan Moldova U20 menjadi sorotan. Pada laga itu, Garuda Nusantara ditahan imbang 0-0. Setelah itu, Sinteyong ditanya terkait bagaimana seharusnya sikap kapten. Pelatih berusia 52 tahun itu menjelaskannya dengan sederhana. Saat ini memang seperti itu. Maksudnya kalau menggunakan ban kapten mereka seperti menonjolkan diri sendiri, bukan mengorbankan diri, ucap Sinteyong. Menurut saya, kalau menggunakan ban kapten, pemain harus bisa menjadi leader yang bisa mengorbankan dirinya untuk tim.
Sebenarnya bagian ini gampang untuk diperbaiki, tegasnya. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Rahmadi Afif Kusumo mengatakan, tim nasional Indonesia bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK untuk Piala AFF 2022. Insya Allah bisa digunakan untuk AFF. Kami sudah berkontak dengan PSSI, kata Rahmadi di SUGBK Jakarta Selasa 8 November 2022. Dia melanjutkan, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi sudah memastikan meninjau SUGBK. AFF harus melihat langsung karena mereka memiliki standar untuk stadion yang mirip dengan FIFA. Jika lolos verifikasi, SUGBK bisa menjadi kandang Indonesia di Piala AFF 2022, tutur Rahmadi. Khusus untuk SUGBK, Rahmadi menegaskan aman dipakai untuk Piala AFF 2022 yang akan diselenggarakan pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 lantaran renovasinya nyaris selesai. Pemain naturalisasi Shine Patinama segera berseragam timnas Indonesia. Dengan begitu, Shine Patinama akan menunaikan wasiat mendiang ayahnya. Sang ayah ingin agar Shine Patinama dapat memperkuat timnas Indonesia. Ayah Shine Patinama lahir di Semarang, Jawa Tengah yang juga mempunyai darah Maluku Tengah. Sebelumnya ayahnya meninggal, ucap Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Ayahnya meminta Shine Patinama untuk bermain di timnas Indonesia, sambung pria yang akrab disapa Iwan Bule ini. Pada Selasa 8 November 2022, Shine Patinama hadir secara virtual menghadapi Komisi 10 DPR RI dalam agenda pembahasan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Seperti diketahui, SUGBK menjadi salah satu venue dari 6 stadion yang diajukan untuk Piala Dunia U20 2023. Namun karena SUGBK sudah berpengalaman menggelar event internasional, jadi tak membutuhkan renovasi besar-besaran. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno bahkan mengaku stadion berkapasitas 77.000 itu hanya membutuhkan renovasi minor. Renovasi minor yang dibutuhkan yakni revisi dari FIFA terkait adanya pembatas dari tempat duduk penonton ke lapangan. FIFA meminta agar tidak ada pembatas yang mengganggu sudut pandang, sehingga pembatas tersebut harus dihilangkan. Rahmadi Afif mengatakan bahwa FIFA memang meminta menghilangkan pembatas itu karena di stadion-stadion di Eropa tidak ada hal itu. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule mengungkapkan perkembangan terkait proses naturalisasi dua pemain keturunan Ivar Jenner dan Justin Hubner yang diproyeksi membela timnas Indonesia U20. Namun ia menyebut ada sedikit kekurangan dalam berkas naturalisasi Ivar Jenner dan Justin Hubner. Insya Allah mohon doanya, karena ini sedang proses penyelesaian dokumen, jadi masih ada kekurangan, tinggal sedikit lagi, pungkasnya. Ivar Jenner dan Justin Hubner disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Pemain berdarah Belanda itu diminta langsung oleh pelatih Sinteyong. Tidak hanya Ivar Jenner dan Justin Hubner yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Ada nama-nama lain yang juga diminta oleh Sinteyong. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.